Indonesia memulai babak baru yang lebih kelam yaitu masa penjajahan Jepang. Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 menyerbu pangkalan Angkatan Laut tipe Harbor Hawaii. Gerakan invasi ini kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Yang mana pada waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu kemudian membentuk komando gabungan komando bernama Abdakom yang dipimpin oleh Jenderal Sir Abrijal Percival Wavell. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu Jepang mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan Jawa Timur dan di Eretan Jawa Barat. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang melalui sebuah upacara di Kalijati Subang. Gubernur Jenderal Sheridan Starkenborg dan Jenderal Terponten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil Jepang sejak saat itu. Secara resmi, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Setelah runtuhnya pemerintahan Shogun pada 8 November 1862, kekuasaan kembali diserahkan pada kaisar sepenuhnya, tapi 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Kom meninggal dunia, yaitu pada 3 Februari 2019. Sebagai penggantinya ialah Kaisar Mutsuhito yang pada penyerahan kembali kekuasaan, Kaisar sepenuhnya dia berusia 14 tahun. Masa pemerintahnya dikenal dengan nama Kaisar Meiji Tomo. Secara resmi, Mutsuhito memegang pemerintahan Padang 25 Januari 1828 sampai 30 Juli 1912. Pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji inilah yang kemudian dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Pada 1889 secara resmi, konflik Meiji itu bagaimana era masyarakat Jepang yang baru. Edisi ini tidak ada lagi hak istimewa. Kelas samurai telah dihapuskan dan pada masa ini juga terbukanya pintu pendidikan, maka seluruh masyarakat yang meraih pendidikan merasa dapat meraih semua posisi dalam masyarakat Jepang. Dengan adanya emansipasi dan peleburan ini, maka pendidikan Jepang pada era Meiji telah mewujudkan kohesi nasional. Melalui pendidikan ini, Meiji membentuk identitas dan budaya nasional baru sebagaimana kita kenal saat ini, meski meninggalkan banyak unsur kebudayaannya, seperti feodalisme, budaya pedesaan, dan lain-lain. Masyarakat Jepang tidak kehilangan identitas karena berhasil membentuk identitas yang baru. Pada 1947, Konstitusi Meiji telah berakhir dengan digantikan Konstitusi 1947. Ini dikenal juga dengan nama Konstitusi Jepang. Peta atau pembela tanah air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 usul dari R. Gatot Mangkoepradja. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu untuk organisasi militer dibagi menjadi dua, Heiho dan Peta. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain umur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Prajurit Heiho tidak hanya menghadapi peperangan di Indonesia, tapi juga dikirim ke luar negeri antara lain Malaysia dan Myanmar untuk menghadapi pasukan sekutu. Terjadi serangan dari pihak musuh, jelasnya Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Peta sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi, misalnya Daidanko, Tudanko, Sudanko, Budanko, dan Gyuhei.
terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh PETA terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Tokoh yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Soeharto. Propaganda Jepang dan Gerakan 3A. Semboyan atau Gerakan 3A merupakan salah satu propaganda oleh Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Sejarah pendudukan militer Jepang atau Dai Nippon di Indonesia berlangsung sejak tahun 1942 hingga 1945. Jepang menduduki wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat melalui Perjanjian Kalijati yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perundingan ini dilakukan lantaran kekalahan Belanda di Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Selama menjajah Indonesia, pemerintah militer Jepang melancarkan berbagai propaganda demi merebut simpati rakyat. Propaganda merupakan usaha untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyebaran informasi serta pembentukan opini dan sikap. Nur Diana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa gerakan propaganda oleh Jepang telah dilakukan jauh sebelum mereka menduduki Indonesia. Tahun 1917 misalnya, Jepang menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak asal Inggris. Perjanjian kerjasama ini kemudian memberikan mereka akses untuk bersentuhan langsung dengan wilayah Indonesia, khususnya Tarakan, Borneo bagian utara. Oleh sebab itu, ketika Jepang datang ke Indonesia pada 1942, Tarakan merupakan daerah pertama yang diduduki. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Gerakan 3A dicetuskan pada 29 April 1942. Bertepatan dengan Hari Nasional Jepang yang merupakan hari lahir Kaisar Hirohito. Pembentukannya digagas oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu. Demi mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, maka Hitoshi Shimizu kemudian menggandeng tokoh nasional yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua Gerakan 3A. Adapun isi dari propaganda Gerakan 3A adalah sebagai berikut. Organisasi semi-militer antara lain yaitu Gakukotai, yakni Laskar Pelajar, keanggotaannya untuk pelajar dan mahasiswa. Yang kedua yaitu ada Seinenden, yaitu Barisan Pemuda, didirikan pada tanggal 29 April 1943. Pemuda berusia 14 tahun hingga 22 tahun. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya. Yang ketiga yaitu ada Keibudan, yaitu Barisan Pembantu Polisi, didirikan pada 29 April 1943. Pemuda berusia 25 tahun hingga 35 tahun. Tujuannya untuk membantu polisi Jepang dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Di Sumatera dikenal sebagai Bagodan dan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hokekuden. Yang keempat yaitu ada Fujinkai, yaitu Barisan Perempuan. Didirikan pada bulan Agustus 1943, anggotanya yaitu perempuan di atas usia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatannya. Chousangi In dan Barisan Pelopor. Dewan Pertimbangan Pusat atau Chousangi In dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943. Tugasnya memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan Jepang. Didirikan pada tanggal 1 November 1944, membentuk Barisan Pelopor Sushintai. Pemimpinnya yaitu U.R. Soekarno, dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran Marto Atmojo. Mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti senapan kayu dan bambu runcing. Hizbullah,
Jepang membentuk pasukan cadangan pada tanggal 15 Desember 1944. Berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah Tentara Allah, yang dalam istilah Jepang disebut Kaikyo Seinen Taishinti. Ketua pengurus pusat Hizbullah enough Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Muhrom. Anggota pengurusnya antara lain Prawoto Mangorominoto. Tujuannya melatih diri jasmani maupun rohani dengan segi giatnya, membantu tentara Dainaipon menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Selain itu juga menyiarkan agama Islam, meminta umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama umat Islam Indonesia. Pada akhir 1944, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika, Inggris, dan pendukungnya. Jepang terdesak akibat mengalami kekalahan pada Perang Asia Pasifik. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso memberi janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota sebanyak 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in, Jakarta. Untuk saat ini, nama gedung tersebut menjadi Gedung Pancasila. Tujuan diadakannya sidang pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo juga memberikan usulan pada tanggal 31 Mei tahun 1945, di mana isinya persatuan, kekeluargaan, mufakat demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga memberikan usulan dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Isinya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia Perumus Dasar Negara atau dikenal Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara sebagai berikut. Sidang kedua BPUPKI digelar pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Bila sidang pertama mengagendakan rancangan dasar negara, yang kemudian melahirkan Pancasila, sidang kedua merumuskan hukum dasar negara. Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, batang tubuh UUD, dan pernyataan merdeka. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang,
maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir Soekarno sebagai ketuanya. Ir Soekarno sebagai ketua, Drs Muhammad Hatta sebagai wakil dan penasihatnya yaitu Mr.A. Soebardjo yang beranggotakan 21 orang ditambah 6 orang yang tanpa diketahui oleh Jepang. Jadi totalnya 27 orang. Tugas pokok PPKI adalah mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. 12 Agustus 1945, Jenderal Terranouchi selaku Panglima Perang Jepang memanggil pemimpin PPKI ke Dalat, Vietnam. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan. Sidang PPKI 1, 18 Agustus 1945. Pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dalam UUD tercantum Dasar Negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan Dasar Negara RI yang baru diproklamasikan hari sebelumnya. 2. Memilih dan mengangkat Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sidang PPKI 2, 19 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI 2 menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 departemen dan menunjuk menterinya sebagai pembantu presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI 3, 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI 3 melanjutkan pembahasan KNIP saat sidang PPKI 1, pembentuk Badan Keamanan Rakyat, membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia.